kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, Artificial Intelligence atau AI atau kecerdasan buatan begitu berkembang pesat pada saat ini. Teknologi AI masuk ke sendi-sendi berbagai industri mulai dari pertanian, keuangan, teknologi hingga ke bisnis. Dan AI ini membantu proses transformasi digital di Indonesia menjadi lebih cepat. Namun dalam perkembangannya, ada tantangan yang harus dipersiapkan dengan baik oleh pemerintah agar kedepannya AI tidak merugikan masyarakat. Dalam hal ini sudah bergabung bersama kami Bapak Bambang Dwi Anggodo selaku Direktur LAIP Kominfo Republik Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat malam Pak Bambang. Selamat malam, Bilkis, sehat selalu. Baik, Pak Bambang berbicara mengenai teknologi kecerdasan buatan atau AI begitu Pak. Transformasi digital kecerdasan buatan di Indonesia saat ini cukup berkembang pesat. Nah, akan tetapi kecepatan perkembangan ini kiranya kurang selaras dengan keterampilan masyarakat dalam memanfaatkannya. Bagaimana dalam hal ini Kemenkominfo mendorong masyarakat agar terampil dalam memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan ini Pak? Ya, terima kasih, luar biasa. Jadi sebelum mengarah ke tantangan yang kita hadapi, mungkin sedikit kita cerita dulu tentang bagaimana perkembangan kecerdasan buatan di dunia dan di Indonesia. Jadi perkembangan kecerdasan buatan yang didukung dengan infrastruktur internet dan infrastruktur digital yang makin luas, data analitik yang makin akurat, kemudian sumber-sumber data yang beraneka ragam membuat kecerdasan buatan itu menjadi makin pintar. Kemampuan mereka untuk bisa belajar sendiri itu menjadi lebih cepat. Disadari atau tidak, kecerdasan buatan sudah hidup di dalam di sekitar kita, terutama melalui teknologi yang ada di tangan kita, sudah sejak lama sebenarnya. Diawali dengan kemampuan untuk melakukan analitik dan kemudian kemampuan untuk bisa memberikan informasi, masukan kepada para pengelola layanan untuk meningkatkan kualitas layanan mereka. Seperti kita ambil contoh misalnya, sebagian besar medsos kita atau mungkin dapat dikatakan seluruh medsos kita itu sekarang menggunakan kecerdasan buatan. Bahkan marketplace yang besar, yang baik itu yang lahir di Indonesia maupun di luar Indonesia, semuanya sudah menggunakan kecerdasan buatan. Di lingkungan pemerintah, di lingkungan swasta, disadari atau tidak, kita menggunakan, walaupun mungkin kita belum efektif memanfaatkan untuk kepentingan bisnis atau pemerintahan kita. Tetapi kita sebagai penggunanya pasti sudah menggunakan. Itu kondisi yang kita hadapi saat ini. Ada untung ruginya, ada manfaat dan ada risiko yang kita hadapi. Kalau dilihat dari manfaatnya sendiri, kita di lingkungan pemerintahan misalnya, definisi negara hadir di lingkungan masyarakat itu akan jauh lebih terbantu dengan adanya kecerdasan buatan. Bapak Presiden pun menyampaikan bahwa pemerintahan sudah semestinya kita mulai segera memanfaatkan kecerdasan buatan dan dibuktikan dengan kebijakan beliau untuk menghilangkan jabatan eselon 3, 4, dan 5. Semua sudah diganti dengan kecerdasan buatan dengan sistem digital yang lebih efektif dan lebih efisien, dan terbukti selama ini kita berjalan dengan baik dengan tidak ada gangguan yang signifikan. Di dunia usaha pun saya rasa juga demikian. Bisnis juga bisa berkembang dengan lebih pesat, bisa lebih efektif, kemampuan mereka untuk mengembangkan inovasi, kemampuan mereka untuk menjaga loyalitas pelanggan itu dengan kecerdasan buatan akan sangat tinggi. Tetapi risiko juga ada, seperti risiko tentang kedaulatan negara, risiko tentang perlindungan data pribadi dan sebagainya. Terkait dengan pertanyaan Bilkis tadi, bagaimana kita menyiapkan SDM, ini satu tantangan yang sangat besar. Karena perkembangan teknologi yang begitu pesat, yang hitungannya bahkan dalam hitungan bulan begitu, menjadi tantangan bagi SDM, di mana kita membentuk SDM tidak bisa dalam rentang waktu bulan. Rata-rata merentang dalam rentang waktu tahun. S1 saja rata-rata dalam 3-4 tahun begitu. Sehingga untuk bisa membangun sebuah SDM yang handal dengan kemampuan bukan hanya sebagai pengguna tetapi sebagai inovator melalui kecerdasan buatan,
itu menjadi satu tantangan yang sangat berat. Eh, Tantangan ini harus dijawab oleh pemerintah dan dunia usaha, termasuk para akademisi melalui berbagai cara. Cara yang paling efektif yang kami rasakan adalah dengan bekerja sama dengan sekolahan dan perguruan tinggi, mengajak mereka untuk bisa memanfaatkan teknologi inovasi, teknologi kecerdasan buatan untuk kepentingan inovasi-inovasi yang bisa didorong melalui karya-karya mahasiswa, pelajar, dan sebagainya. Sehingga mereka bukan hanya menjadi pengguna, mereka jadi paham bagaimana saya bisa berinovasi dengan kecerdasan buatan. Untuk bisa menghasilkan orang-orang seperti ini, memang pada umumnya tidak bisa dihasilkan secara instan dan tidak bisa dihasilkan melalui lembaga pendidikan formal, tetapi harus melalui dukungan dari pihak-pihak non pemerintah maupun pemerintah secara umum untuk melatih, untuk membina dan memberikan wawasan lebih luas, membangun skill agar mereka bisa mengembangkan karya-karya inovatif melalui kecerdasan buatan. Berikutnya langkah yang bisa kita lakukan di samping dengan pendidikan formal adalah melalui eh, eh, literasi digital. Literasi yang kita sampaikan melalui masyarakat, melalui dunia usaha, sehingga para UMKM misalnya mereka bisa mengembangkan bisnis mereka, bisa berinovasi dengan menggunakan kecerdasan buatan ini. Dari pemerintah kota sendiri pun untuk aparatur sipil negara misalnya, kita juga bisa mencari bisa mendorong inovasi untuk mengatasi permasalahan kota. Sehingga solusi melalui smart city dengan kecerdasan buatan itu akan sangat membantu pemerintah daerah, pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat untuk bisa berkolaborasi, berinovasi memecahkan permasalahan di lingkungan masyarakat. Itu beberapa upaya, dua hal besar yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kemampuan SDM kita, bukan hanya menjadi pengguna, tapi menjadi inovator kecerdasan buatan. Begitu, Bilqis. Baik, sehingga teknologi kecerdasan buatan ini sebenarnya bukan hal baru begitu ya Pak. Sebenarnya sudah digunakan cukup lama dan untuk di lingkungan pemerintah ini sebenarnya sudah ada, namun memang belum efektif untuk digunakan dan tentunya ini memiliki manfaat dan juga risiko. Dan tadi sudah disebutkan salah satu tantangannya ialah dalam SDM, yaitu bagaimana SDM itu menjadi inovator dan tidak hanya bisa menggunakan saja begitu. Selain dari kendala dari SDM begitu Pak Bambang, mulai dari regulasi, kebijakan, privasi dan juga keamanan data, ini Kemenkominfo sebagai akselerator dan juga regulator, bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut Pak? Apakah dari Kemenkominfo ini mulai menggerakkan regulasi penggunaan AI ini Pak? Bagaimana? Ya, ini menarik juga karena meregulasi teknologi itu selalu ada kontradiktif. Bukan hanya soal kecerdasan buatan, tetapi hampir semua teknologi ketika diregulasi itu ada dua sisi yang pasti akan berlawanan. Sisi pertama akan melihat dari sisi kepentingan negara, terutama dalam hal negara, karena kita bicara regulasi, bicara soal negara, bagaimana negara perlu menjamin ekosistem bisnis, ekosistem pemerintah itu berjalan dengan baik tanpa ada gangguan-gangguan yang signifikan. Bagaimana kita tahu bahwa kecerdasan buatan ini bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak untuk satu hal yang positif, tetapi juga ada yang negatif. Bagaimana kita bisa menjaga bahwa AI ini memberikan manfaat, itu pasti perlu diregulasi. Tetapi di pihak lain akan berbicara, kalau diregulate, nanti inovasinya akan terhambat. Kita jadi mau berinovasi menjadi tidak fleksibel lagi. Mau berbisnis tidak fleksibel, mau begini tidak boleh, mau begitu tidak boleh gitu. Itu satu dari sisi yang berbeda ketika negara mulai mengatur. Kita juga melihat bahwa ketika AI ini tidak diatur, dampak yang dampak langsung yang bisa mempengaruhi adalah terkait dengan perlindungan data pribadi misalnya. AI itu bisa membantu penggunanya untuk melakukan profiling pribadi terhadap seseorang misalnya, profiling terhadap suatu lembaga, bahkan profiling terhadap pemerintah, bahkan secara spesifik lagi
AI bisa digunakan untuk melakukan profiling terhadap kelemahan suatu sistem siber atau sistem digital, baik itu miliknya pemerintah maupun dunia usaha. Bahkan profiling terhadap keamanan siber perangkat gadget seseorang. Nah, ini kalau tidak diatur maka eh, bisa terjadi satu hal yang tidak diinginkan yang berpengaruh cukup signifikan. Oleh karena itu, regulasi menurut kami memang itu diperlukan. Tetapi di sisi lain, bahkan tingkat masyarakat ketika negara berniat untuk melindungi, masih ada yang berpendapat bahwa kalau gitu nanti privasi kami hilang dong. Kami tidak punya privasi ini, itu. Disadari atau tidak, medsos itu juga sebenarnya eh, masuk mendalam terhadap privasi seorang. Tahu orang itu kalau pagi berangkat jam berapa, kantornya di mana, aktivitasnya jalannya lewat mana, segala macam itu diprofile. Sehingga bisa bisa membangun sebuah pola informasi sebagai pribadi, sebagai kelompok masyarakat, misalnya orang Bogor kalau berangkat jam berapa, pulang jam berapa, itu semua bisa menghasilkan suatu analitik dan informasi yang bisa memberikan rekomendasi bagi pemilik atau penggunanya yang menggunakan AI itu untuk mengambil satu kesimpulan atau mengambil satu keputusan. Nah, ini sisi-sisi yang berbeda antara perlindungan data pribadi dengan privasi itu menjadi satu perdebatan yang tidak kunjung selesai begitu. Kemudian banyak yang menilai nanti kalau diatur sama negara, fleksibilitas kita untuk berbisnis menjadi kurang dong. Eh, Belum lagi kalau bicara, oke kalau pakai AI itu nanti kemudian jangan-jangan ada pajaknya. Nah, itu menjadi eh, menjadi satu perdebatan yang selama ini berlangsung bukan hanya di Indonesia, tetapi berlangsung secara global. Eh, Oleh karena itu, keinginan kita untuk membangun sebuah regulasi yang mengatur kecerdasan buatan ini menjadi satu bahan diskusi yang harus diselesaikan oleh berbagai pihak eh, agar yang pertama kedaulatan negara bisa terjaga, dunia bisnis tetap bisa berjalan dengan efektif, efisien, masyarakat makin mudah hidupnya dengan kecerdasan buatan, perlindungan terhadap data pribadi, data perusahaan, data pemerintah bisa dijaga, privasi tetap terjaga. Nah, ini perlu satu solusi-solusi yang harus dibicarakan oleh berbagai pihak, baik secara domestik maupun internasional. Begitu, Bilqis. Baik, sehingga memiliki dua sisi begitu ya Pak. Jika ditanyakan apakah teknologi kecerdasan buatan ini apakah perlu untuk diregulasi? Ada dua sisi. Pertama, jika diregulasi, inovasi ini bisa terhambat dan juga tidak lagi fleksibel ketika negara nantinya mulai mengatur, dan jika tidak diatur nantinya berdampak langsung dalam mempengaruhi pelindungan data pribadi dan juga terjadi hal yang tidak diinginkan. Dalam hal ini dapat ditegaskan berarti bahwa regulasi ini sebenarnya masih diperlukan ya Pak Bambang, namun masih membutuhkan pertimbangan-pertimbangan dan juga pembahasan lebih lanjut baik dengan pihak-pihak tertentu. Terakhir Pak Bambang, apa dampak sosial dari adanya perkembangan teknologi kecerdasan buatan ini, dan apakah benar bahwa adanya kecerdasan teknologi buatan ini dapat menggantikan peran ataupun pekerjaan manusia Pak Bambang? Pertanyaan kedua dulu, jawabannya adalah iya. Dampak terbesar dari kecerdasan buatan adalah kemampuan mesin untuk bisa menggantikan manusia. Kita ambil contoh yang simpel saja. Yang dulunya helpdesk itu harus ada orangnya, sekarang cukup dijawab dengan mesin, gitu. Bahkan tadi definisi negara hadir yang selama ini mungkin pemerintah harus menggunakan banyak tenaga itu juga akan dikurangi. Dampak yang signifikan yang sudah dilakukan oleh Presiden tadi yang saya sampaikan, dengan background implementasi kecerdasan buatan di lingkungan pemerintahan, maka Presiden memangkas pejabat struktural eselon 3, eselon 4, eselon 5, sehingga tidak ada lagi struktur jabatan itu dan semua dikerjakan dengan teknologi. Dan itu berhasil. Jadi apakah peran SDM akan berkurang, itu sudah pasti. Tetapi ada satu hal nilai positif yang bisa kita ambil dari berkurangnya peran manusia karena adanya kecerdasan buatan ini. Karena apa? Manusia ini akan selalu survive di bumi ini. Dengan adanya inovasi kecerdasan buatan ini, maka akan lahirlah inovasi-inovasi yang baru dengan menggunakan teknologi ini, sehingga
kekhawatiran kita bahwa eh, AI akan menggantikan sepenuhnya, itu tidak akan terjadi secara signifikan, tetapi akan merubah sebuah budaya baru, pola bisnis baru yang lebih inovatif dengan memanfaatkan teknologi, sehingga sumber daya yang ada tidak akan terbuang. Tetapi memang ada prasyarat-prasyarat seperti kemampuan kita untuk bisa menggunakan, kemampuan kita bisa untuk berinovasi, memiliki skill di dalam teknis teknologi kecerdasan buatan dan sebagainya. Itu menjadi satu tantangan. Kemudian kecerdasan buatan juga akan membangun sebuah budaya hubungan antar manusia yang baru, yang selama ini misalnya kayak contoh serial tadi. Selama ini kalau masyarakat mau komplain kepada pemerintah, dijawab misalnya dengan telepon, dijawab oleh manusia juga. Saat ini bisa digantikan dengan mesin. Hal itu menjadi satu kelumrahan dan dianggap sebagai suatu efisiensi dan efektivitas yang tinggi, sehingga pola kerja suatu lembaga baik itu pemerintah maupun dunia usaha misalnya akan berubah. Eh, Interrelasi yang selama ini juga bahkan bukan untuk kepentingan bisnis atau pemerintahan, antar orang pun juga bisa jadi saya akan menggunakan mesin ketika saya tidak bisa menjawab telepon atau tidak bisa menjawab pertanyaan seseorang, tapi saya gunakan teknologi untuk bisa membantu menjawab eh, pertanyaan-pertanyaan orang atau ketika orang menghubungi saya. Yang ketiga, kalau kita berbicara tentang etika, selama ini kalau kita silaturahim gitu, apa namanya, kita bicaranya ketemu dengan orang langsung gitu ya. Tetapi dengan kecerdasan buatan bisa membuat kita tidak harus bertemu dengan orang. Kadang-kadang jadi jauh nih. Ada orang mau tanya ke kita, bisa dibantu dengan kecerdasan buatan. Sehingga apa? Hubungan antar orang menjadi berbeda. Belum lagi ketika etika itu, kecerdasan buatan itu ternyata menggunakan standar etikanya asing misalnya. Yang menurut Indonesia jadi tidak sopan nih gitu. Ada beberapa orang yang kalau tanya sama suatu lembaga pemerintah dijawab dengan AI, eh, itu ada perasaan sebel gitu. Padahal saya pengen dilayani gitu, pengen dilayani langsung, pengen jawab, pengen berinteraksi langsung, tetapi karena adanya kecerdasan buatan, saya harus ketemu dengan mesin. Nah, apakah itu enak atau tidak? Itu kan menjadi satu hal yang relatif. Secara etika, apakah apa namanya eh, eh, sopan atau tidak gitu. Nah, Ya. kemudian terkait dengan budaya misalnya nih, AI akan menyebabkan saya bisa memprofil Bilqis, bagaimana orangnya dan sebagainya. Itu teknologinya bebas, ada di internet. Nah, apakah itu satu hal yang enak gitu bagi kita? Nah, itu akan membuat hubungan sosial kita itu menjadi eh, agak berbeda gitu. Kita mungkin akan jadi lebih berhati-hati. Nah, yang jadi tantangan adalah apakah masyarakat tahu risiko-risiko ketika suatu kecerdasan buatan itu diterapkan di lingkungannya? Karena kita tidak bisa Baik. menghindar. Itu satu tangan. Oleh karena itu membangun sebuah pemahaman yang baik, literasi yang baik terkait dengan kecerdasan buatan itu menjadi tantangan bagi seluruh pihak. Dan yang penting adalah kita sebagai pribadi harus paham ketika kita memasang sebuah profil di suatu medsos bisa dibaca oleh siapapun, maka sejujurnya kita mengizinkan semua pihak, baik itu orang yang baik, baik pihak yang baik maupun pihak yang jahat untuk bisa memprofil kita. Oleh karena itu, pemahaman kesadaran seperti itu, awareness seperti itu harus dibangun oleh masing-masing pribadi. Begitu, Bilkis. Baik, sehingga dalam hal ini AI atau kecerdasan buatan ini tidak menggantikan sepenuhnya peran dari SDM ya Pak. Namun SDM memang tentu berkurang, namun ternyata ada hal positif dengan adanya hal ini, yakni dapat memunculkan inovasi baru yang akan dimunculkan oleh para SDM tersebut dan tentunya akan membangun suatu hubungan budaya yang baru dengan memunculkan efisiensi dan juga efektivitas yang tinggi, meskipun nantinya akan ada perubahan sosial yang akan terjadi di tengah masyarakat begitu ya Pak. Terima kasih banyak Pak Bambang Dwi Anggono selaku Direktur Live Kemenkominfo Republik Indonesia yang telah bergabung bersama kami Pak. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Salam sehat selalu. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.